Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Anijar, NIM 2107200034, Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membuat video untuk tugas media pembelajaran, yaitu tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di lab. Setelah menonton video ini, diharapkan mampu menjelaskan metode ilmiah beserta langkah-langkahnya dan keselamatan kerja di laboratorium. Dalam mempelajari suatu fenomena, kejadian, sifat, dan perumusan suatu kesimpulan, perlu dilakukan suatu kerja ilmiah yang berlandaskan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Kerja ilmiah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan menjawab suatu persoalan terkait dengan segala sesuatu yang dapat dipelajari dan dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah dan sikap ilmiah. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pemikiran kita. Langkah awal suatu penelitian adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini sangat penting untuk keberhasilan suatu eksperimen. Oleh karena itu, rancanglah suatu rencana penelitian secara runut dan mendetail. Langkah-langkah metode ilmiah yang harus kalian lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua menemukan hipotesis, yang ketiga menetapkan variabel penelitian, yang keempat menetapkan prosedur kerja, yang kelima mengumpulkan data, keenam mengolah dan menganalisis data, ketujuh membuat kesimpulan, dan kedelapan yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian. Kedua yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi ketika menghadapi persoalan-persoalan ilmiah untuk dapat melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Rumusan di atas diartikan bahwa sikap ilmiah mengandung 3 komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen psikomotorik atau tingkah laku. Sikap ilmiah dapat dijabarkan menjadi: yang pertama, sikap ingin tahu diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Yang kedua, sikap kritis direalisasikan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan jalan bertanya kepada siapa saja yang diperkirakan mengetahui masalah maupun dengan membaca sebelum menentukan pendapat untuk ditulis. Yang ketiga, sikap terbuka dinyatakan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi orang lain. Keempat, sikap objektif diperlihatkan dengan cara menyatakan apa adanya tanpa dibarengi perasaan pribadi. Yang kelima, sikap rela menghargai karya orang lain diwujudkan dengan mengutip dan menyatakan terima kasih atas karangan orang lain dan menganggapnya sebagai karya yang orisinal milik pengarangnya. Yang keenam, sikap berani mempertahankan kebenaran diwujudkan dengan membela fakta atas hasil penelitiannya. Ketujuh, sikap menjangkau ke depan dibuktikan dengan sikap futuristik, yaitu berpandangan jauh, mampu membuat hipotesis dan membuktikannya, dan bahkan mampu menyusun suatu teori baru. Laboratorium kimia. Laboratorium kimia adalah tempat atau ruangan yang di dalamnya terdapat alat-alat dan bahan-bahan kimia beraneka ragam yang digunakan untuk melakukan eksperimen dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Karena penggunaan bahan-bahan dan alat-alat kimia tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Berikut akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan laboratorium kimia. Bahan kimia. Di dalam laboratorium kimia tentunya banyak bahan-bahan yang dipergunakan untuk melakukan percobaan. Bahan-bahan tersebut tentunya memiliki sifat yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Ada yang mudah menguap, ada yang mudah terbakar, ada yang bersifat korosif, dan lain-lain. Untuk itu, perlu mengetahui simbol-simbol dari bahan-bahan tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Berikut ini dijelaskan simbol-simbol bahaya termasuk notasi bahaya dan huruf kode. Catatan: huruf kode bukan bagian dari simbol bahaya. Kemasan bahan kimia dapat mengandung satu bahkan lebih simbol bahaya. Di dalam video ini terdapat
simbol dan nama serta kode serta keterangan contoh dari bahan kimia. Eksplosif bersifat mudah meledak. Kodenya E, keterangannya ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Energi tinggi dilepaskan dengan propagasi gelombang udara yang bergerak sangat cepat. Risiko ledakan dapat ditentukan dengan metode yang diberikan dalam Law for Explosive Substance. Contohnya yaitu asam nitrat dapat menimbulkan ledakan jika bereaksi dengan beberapa solvent seperti aseton, diethyl ether, etanol, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu extremely flammable, amat sangat mudah terbakar. Kodenya F, bahan-bahan yang diformulasikan yang ditandai dengan notasi bahaya. Extremely flammable merupakan liquid yang memiliki titik nyala sangat rendah di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih rendah dengan titik didih awal di bawah plus 35 derajat Celcius. Bahan amat sangat mudah terbakar berupa gas dengan udara dapat membentuk suatu campuran bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Contohnya yaitu bahan dengan sifat tertentu adalah diethyl ether, cairan, dan propane atau gas. Ketiga yaitu flammable atau mudah terbakar. Bahan kimia memiliki titik nyala rendah dan mudah menyala atau terbakar dengan api bunsen, permukaan metal panas atau loncatan bunga api. Contoh bahan dengan sifat tersebut misalnya minyak terpentin, diethyl ether, karbon disulfide, asetil ena. Yang kedua toksik atau beracun. Notasi bahaya toksik dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi melalui mulut atau ingestion atau kontak dengan kulit. Contohnya yaitu solvent seperti metanol dan benzene, karbon tetraklorida, hidrogen sulfida, dan benzena. Selanjutnya yaitu korosif atau korosif. Kodenya C, keterangannya bahan dan formulasi dengan notasi korosif adalah merusak jaringan hidup. Jika suatu bahan merusak kesehatan dan kulit hewan uji atau sifat ini dapat diprediksi karena karakteristik kimia bahan uji seperti asam dan basa ditandain sebagai bahan korosif. Contohnya yaitu bahan dengan sifat tersebut misalnya asam mineral seperti HCl dan H2SO4 maupun basa seperti larutan NaOH. Selanjutnya yaitu nature polluting, bahan berbahaya bagi lingkungan. Kodenya N. Bahan dan formulasi dengan notasi dangerous for environment adalah dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selang waktu tertentu pada satu kompartemen lingkungan atau lebih, air, tanah, udara, tanaman, mikroorganisme, dan menyebabkan gangguan ekologi. Contoh bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya tributiltimakloroda, tetraklorometan, dan petroleum hidrokarbon seperti pentana dan petroleum bensin. B. Alat-alat laboratorium. Peralatan yang ada di laboratorium berbeda-beda tergantung pada jenisnya. Adapun jenis dari laboratorium ada beberapa macam, yaitu laboratorium dalam bidang kimia, biokimia, kesehatan, patologi, teknologi, mikrobiologi, dan masih banyak yang lainnya. Agar lebih jelas mengenai alat-alat laboratorium beserta fungsinya masing-masing, cermati di bawah ini. Yang pertama yaitu Erlenmeyer sebagai wadah untuk membuat serta mencampur larutan tertentu. Yang kedua yaitu gelas kimia atau beker glass untuk mencegah kontaminasi berbahaya akibat cairan kimia. Yang ketiga yaitu pipet tetes sebagai pemindah cairan dalam jumlah yang kecil. Sesuai dengan namanya, pipet jenis ini hanya bisa memindahkan cairan dalam bentuk tetesan saja. Yang keempat yaitu gelas ukur untuk menakar cairan tertentu secara tepat dan akurat. Alat ini biasanya digunakan bersamaan dengan pipet jenis tetes agar volume cairan bisa diambil dengan tepat. Yang kelima yaitu tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan zat-zat. Rak tabung reaksi sebagai tempat tabung reaksi. Yang keenam yaitu pipet volume
untuk mengambil atau memindahkan cairan dengan volume yang sudah ditentukan. Yang ketujuh yaitu labu ukur untuk membuat dan mengencerkan larutan. Yang kedelapan plat tetes sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plat tetes terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetes. Yang kesembilan batang pengaduk membantu mencampurkan zat yang dilarutkan. Yang kesepuluh yaitu mortel dan alu untuk menggerus atau menghaluskan zat yang masih berupa padat atau kristal. Yang ke-11 pembakar spiritus memanasi larutan atau membakar zat proses percobaan kimia. Yang ke-12 adalah buret untuk titrasi dengan presisi tinggi atau bisa juga untuk mengukur volume suatu larutan. Yang ke-13 kaki 3 sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika proses pemanasan. Yang ke-14 yaitu penjepit untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil kertas saring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat terlalu panas. Manajemen laboratorium. Manajemen adalah proses dalam mencapai suatu sasaran dengan penggunaan sumber daya secara efektif. Manajemen laboratorium sendiri diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, penanganan, perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan. Manajemen laboratorium mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mengatur dan memelihara alat dan bahan yang terdapat di dalam laboratorium dan menunjang keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang keempat yaitu keamanan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium adalah usaha pencegahan agar kegiatan di laboratorium terhindar dari kecelakaan. Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut selama di laboratorium. 1. Sedapat mungkin menggunakan laboratorium yang lengkap dan standar, yaitu laboratorium yang memiliki fasilitas seperti lemari asam, penyemprot mata ketika mata terkena bahan kimia, shower untuk menyemprot tubuh tatkala tubuh terkena bahan kimia, dan lain-lain. Berhati-hati terhadap asam dan basa kuat. Jangan menambah ke air, ke asam atau basa pekat, tetapi kerjakan sebaliknya. Jika mengambil bahan gas berbahaya, kerjakan di lemari asam dan gunakan sarung tangan pelindung. Bahan-bahan kimia yang telah diambil tidak boleh dikembalikan ke dalam botol penyimpanan. Limbah laboratorium harus ditangani dengan benar. Jika bahan kimia beracun atau uap telah memenuhi ruangan, maka laboratorium harus dievakuasi. Zat kimia yang tertuang di meja praktikum atau di lantai dinetralkan terlebih dahulu. Beberapa pelarut, misalnya ether dan hidrokarbon, dapat membentuk peroksida yang eksplosif secara spontan waktu disimpan. Selama kerja di laboratorium, gunakan baju laboratorium lengan panjang dan harus dikancingkan dengan baik untuk melindungi diri dan mencegah kontaminasi pada baju yang digunakan sehari-hari. Berhati-hati jika bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, serta reagen-reagen yang volatil dan mudah terbakar. Gunakan kacamata pengaman atau Google. Bagi yang menggunakan lensa kontak, berhati-hatilah agar tidak ada bahan kimia yang masuk ke mata. Gunakan sarung tangan seperlunya. Saat membaca tinggi larutan pada buret atau gelas ukur, posisi mata harus sejajar dengan permukaan cairan dalam buret atau gelas ukur. Jangan membau zat kimia langsung dengan hidung, tetapi kibaskan gas dengan tangan sampai bau tercium. Jangan makan dan minum di laboratorium. Jangan menggunakan bahan kimia yang tidak jelas labelnya. Audio Jungle.